Oke, kembali lagi bersama saya Alvin Johari. So, di video kali ini kita akan kembali lagi menjelajah dark web. Kalau di video sebelumnya kita udah menampilkan beberapa list-list website dark web yang saya temukan gitu ya. Video kali ini kita akan menelusuri bersama secara real time ya. Jadi kita akan tahu kira-kira website apa aja sih yang ada di dark web itu. Dan spesialnya di sini saya sudah mengumpulkan beberapa keyword, yang mana keyword ini menjadi acuan kita nanti untuk menelusuri dark web. Keywordnya yang pertama ada story, kedua ada devil, ketiga ada red room, keempat ada ransomware, dan yang kelima ada muslim. Buat kalian mungkin mau request untuk keyword yang akan kita telusuri di dark web ini, silahkan saja komentar di bawah. Di sini kita akan menelusuri menggunakan search engine Tor 66. Kita akan coba dari keyword pertama yaitu story. Kita coba ketikkan di sini story. Oke, di sini ada banyak sekali website yang muncul, tapi kita akan coba buka satu-satu ya, kira-kira website apa aja yang berhasil terbuka. Oke, ternyata dari sekian website yang ada gitu yang udah ditampilkan, yang udah gua buka, ternyata hanya ada beberapa aja yang berhasil terbuka. Kita punya website pertama yaitu namanya adalah Story Archive. Nah, di sini kurang lebih isinya adalah semacam formulir gitu kalau misalnya kita mau mengirimkan cerita ya, kalau nggak salah gitu sih kalau saya pahami dari tampilan awalnya seperti ini gitu ya. Kita juga bisa melakukan donasi ke autornya, kurang lebih simpelnya seperti ini websitenya. Dan ternyata saya menemukan lagi website yang sama, tapi di sini bedanya dia video archive. Ternyata di sini masih satu domain ya, kalau kita perhatikan di sini. Ini bedanya video aja. Jadi kalau misalnya kita mau mengirimkan video kita ke website ini, entah itu nanti ditampilkan di mana saya nggak tahu ya, pokoknya gitu. Di website selanjutnya kita menemukan website The Secret Story Archive. Di sini adalah kumpulan-kumpulan cerita yang sudah disimpan, gitu ya. Kalau dari arti ya, dan kalau kita scroll ke bawah di sini ada banyak sekali cerita-cerita dari berbagai negara. Dan saya juga menemukan cerita A Day at the Zoo. Kita coba klik aja ya. Nah, benar ya, ini semacam cerita seperti itu. Nah, ini benar-benar banyak sekali cerita-cerita seperti ini dan bisa kita baca ini tanpa membayar apapun. Ya, kita tidak disuruh donasi dulu baru bisa baca, tapi ini benar-benar gratis dan kita bisa membaca sepuasnya. Jadi mungkin buat kalian yang punya hobi membaca tapi masih berada di jaringan Tor, bisa deh langsung aja kunjungi websitenya The Secret Story Archive. Untuk linknya seperti biasa kalian tinggal komentar aja di bawah, kita kirimkan linknya melalui email aja gitu ya. Oke, dan website ketiga yang saya temukan yang masih aktif, website keempat ya, itu adalah Wikipedia. Nah, ini menarik ya. Ternyata Wikipedia itu tidak hanya ada di di search engine biasa aja seperti Google ya, di surface web, tapi ternyata di dark web juga ada, di deep web gitu ya, di jaringan Tor. Namanya di sini adalah Wikileaks, the free encyclopedia, namanya seperti itu. Dan di sini kita juga bisa mengubah berbagai bahasa, itu ya. Kita akan coba ubah ke bahasa Indonesia di sini. Dan kalau kita lihat di sini si Wikipedia ini cukup aktif. Jadi si Wikipedia ini memang setiap hari diupdate ya. Dan di sini bahkan ada ini peristiwa terkini. Ini kayak semacam berita singkat gitu. Langsung muncul ya di sini Prabowo Subianto ini padahal baru beberapa hari yang lalu dan ternyata sudah diupdate ya di Wikipedia ini. Dan begitu pula di sini ada banyak sekali Wikipedia Foundation ya. Ada Wikidata, Wikiwisata, Inkubator, Wikiberita, Wikipedia Foundation, Wikimedia Indonesia, Wikiversitas. Ini mungkin dikembangkan gitu ya secara bukan perseorangan tapi kayak kelompok-kelompok gitu yang memang tiap negara itu mungkin udah punya gitu ya, sehingga sampai sekarang website ini masih aktif. Dan untuk tampilannya sebenarnya kurang lebih sama seperti Wikipedia, tapi seperti biasa ciri khas dari dark web adalah websitenya yang terkenal dengan mode dark mode-nya. Kalau nggak dark mode, nggak dark web namanya gitu ya. Oke, keyword kedua di sini kita punya keyword bernama devil. Kira-kira apa aja yang berhasil kita buka websitenya di sini? Di sini ternyata dari sekian banyak website yang terbuka, ada 4 website yang berhasil terbuka. Ya, gimana sih? Sekian website yang berhasil kita buka,
Ya, ternyata yang berhasil terbuka hanya 4 gitu ya maksudnya. Yang pertama ada Pact with the Devil. Nah, ini mungkin layanan ya, layanan untuk kita menyembah setan gitu mungkin. Dan untuk layanan ini itu dihargai sebanyak $100 only payment with Bitcoin. Jadi di sini layanannya ini dikirimkan melalui Bitcoin untuk pembayarannya. Dan si website ini juga menjamin bahwa yes, it's safe, ini aman gitu ya. Itu, dan ada beberapa sih seperti deskripsi seperti itu. Oh sorry, ternyata kalau yang Lucifer itu apa, iblis ya kalau nggak salah. Dia $100 ya, $100. Kalau yang Devil aja itu cuman $40 ya. Dan dua-duanya ini sama, dikirimkan menggunakan mata uang Bitcoin. So, ini cukup ngeri sih. A pact with Devil is the strongest ritual to obtain a desire with the magnitude of changes your life forever. Jadi di sini kita diberi tawaran menarik. A pact, kita berhubungan dengan setan itu bisa ini mengubah hidup kita selamanya gitu ya. Pact to get what? Kita akan mendapatkan apa di sini? Pertama, commonly used by very rich and popular people. Kita di sini bisa dikelilingi oleh orang-orang yang populer ya. World leader, kita menjadi pemimpin dunia, menjadi seorang politician dan selebriti. Therefore, the most common desires are extreme wealth, healthy, professional power. Dan untuk kekuatan yang ditawarkan di sini ada extreme wealth, ada health, kesehatan, lalu ada professional power. Kita mendapatkan kekuatan lebih gitu ya. Fame or a life change, relationship or marriage. Katanya kita juga bisa mengubah pola relationship kita gitu. Kayaknya seperti itu sih kalau yang saya paham ya. Mungkin kalau saya salah silahkan koreksi saja di kolom komentar karena memang kemampuan bahasa Inggris saya cukup buruk. Oke. Next, kita mendapatkan website kedua yaitu adalah KMPR atau kmpr.at ya, ini namanya. Great to see you here on the dark corner in the web. However, nothing dark will happen on his page. Leave a message. Ini mungkin pesan yang entah dikirimkan untuk siapa, saya nggak tahu ya. Tapi kalau kita coba tulis ya, misalnya red misalnya, hi, gitu, atau hello, submit, kita kira akan diarahkan kemana nih? Kita coba aja ya. Oke, nggak tahu, ternyata langsung terkirim begitu saja dan nggak tahu ini tujuannya kemana. Mungkin buat kalian yang udah pernah mengunjungi website seperti ini, silahkan komentar aja kira-kira ini akan masuk website saya kemana. Next, website yang ketiga ada Null World. Ini apa? Medemin Null, hacker, admin, developer, devil, woman. Hello Onion World, I'm Medemin Null. Oh, ini kurang lebih seperti website itu, apa namanya, portofolio gitu ya. Ada juga ternyata ya orang yang membuat portofolionya di dark web. Ya pokoknya itulah kayak portofolio seperti biasa, dan dia di sini mengaku sebagai seorang hacker, seorang admin, developer, devil juga katanya, seorang setan gitu. Gak tahu ini maksudnya apa. Mungkin bercanda aja ya. Dan dia seorang wanita ya. Oke, next kita ke website keempat, Welcome to Dig Deeper. Di sini itu kalau kita lihat ini ada beberapa artikel-artikel yang bisa kita baca, seperti how to choose a browser for everyday use dan berbagai artikel-artikel lainnya. Ini sepertinya untuk artikel-artikelnya ini kurang lebih lebih ke dunia-dunia teknologi gitu. Udah dibagi juga sih ini, seperti software, video game, review, lalu ada software lagi ya di sini. Seperti itu. Dan kita juga bisa membaca artikel-artikel di sini. Ini mungkin suatu website artikel yang entah dikembangkan oleh siapa gitu ya. Oke, misalnya kita coba scroll ke bawah di sini. Oke, kita coba ini ada spyware. Oh, ini dia ngarah ke service web. Oh, ini banyak sekali. Laura Gemini, Kolya Awaro, entah ini apa. Pokoknya mungkin website-website seputar
artikel-artikel yang dibagikan gitu ya, seperti itu. Kita juga bisa donasi di sini menggunakan Keep Crypto pastinya. Oke, di keyword keempat kita ada Red Room. Nah, buat kalian mungkin penasaran dulu, Red Room itu sebenarnya ada nggak sih? So, langsung aja di sini kita udah menuliskan pada search engine Red Room, dan di sini kita udah menemukan beberapa website-website Red Room yang kira-kira apakah masih bisa terbuka atau enggak nih. Oke, dari sekian banyaknya list website yang ditampilkan di sini, saya menemukan satu website yang masih terbuka dan masih aktif sampai sekarang ternyata. Ini namanya adalah Red Room. Sebenarnya untuk website ini sudah pernah saya kunjungi sebelumnya, tapi kebetulan di sini saya lupa sebelumnya saya ngetik keyword apa, ternyata ada ya. Kita cukup ketik keyword Red Room di sini ternyata langsung muncul. Gitu ya. Dan untuk pembahasan tentang Red Room ini sebenarnya sudah saya bahas di video saya di Instagram. Kalian bisa cek ada di kolom deskripsi. Terus saya udah pernah review tentang Red Room ini, tapi hanya sekilas aja. Dan mungkin buat kalian yang penasaran secara fullnya, so tonton video ini sampai selesai ya. Kamu masih punya 10 hari, 6 jam, dan 21 menit lagi. Dan di bawah ini ada dua button, ada join dan leave. Kalau kita klik join, apa yang terjadi? Kita coba aja ya. Oke, kalau kita join, kita akan masuk ke dalam websitenya seperti ini. Oke. Take part in this once in a lifetime experience. This remaining still access point. Jadi kurang lebih yang saya tangkap dari sini ya, sebenarnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau si website ini itu merupakan suatu website di mana kita bisa mendapatkan tayangan live streaming tentang video-video yang kita bisa akses dengan beberapa paket ini ya. Ada namanya paket spektator, atau ini bisa disebut juga level sih. Spektator, lalu ada commander, lalu ada master. Ini ada beberapa contoh paketnya ya. Dan di setiap paket-paket ini tuh berbeda. Dari yang paling murah ini ada spektator, ini untuk harganya 0,5 BTC gitu. Lalu untuk yang master ini sekitar 5 BTC. Jadi mungkin untuk harganya sekitar segitu. Kalian bisa cek aja untuk rupiahnya berapa gitu ya. Dan di sini ada juga semacam button lagi, download video the last event in the Red Room from Marseille. Oke, coba buka ya. Oke, kita diarahkan ke website untuk donasi. Ini untuk kita bisa membuka akses ke Red Room ini ya, untuk mendownload cuplikan video ya mungkin ya, the last event in the Red Room. Ini mungkin kira-kira apa ya, video-video yang ada cuplikannya dan akan ditampilkan di sini, tapi tetap saja tidak ditampilkan secara gratis dan harus membayar. Dan setelah saya searching gitu ya, secara informasi tentang Red Room ini, ternyata banyak orang yang ke-scam tentang Red Room ini. Jadi selama ini stigma masyarakat tentang Red Room yang mana sebuah komunitas atau mungkin sebuah platform live stream pembunuhan, itu sepenuhnya tidak benar. Tapi mungkin bisa ada yang benar, tapi tidak selalu di dark web ini. Mungkin yang live itu ada. Jadi kita tidak boleh sampai tertipu ya. Jangan sampai kita tertipu dengan membayar sekian BTC hanya untuk mendapatkan akses seperti ini. Ini sangat-sangat tidak masuk akal sekali, so. Oke, lanjut. Di sini kita masuk keyword ketiga, yaitu ransomware. Kita akan coba buka website-websitenya. Oke, seperti biasa dari sekian banyak list website yang sudah ditampilkan, hanya ada satu website yang masih aktif, yaitu adalah Bui Malware, Ransomware, Crypto Stealer, and more gitu ya. Ini kalau kita buka itu website tampilannya seperti ini. Kita coba hilangkan aja yang ini yang nggak bisa dibuka ya. Nah, ini tampilannya seperti ini, sederhana aja, dan ada semacam iklan di atas ini, cukup mengganggu. Kita akan coba klik aja ya, misalnya kita klik ini paling atas dari ini. Oke, ternyata kita diarahkan ke hal yang sama ya. Websitenya cukup seperti ini aja, nggak ada hal seperti yang ditinggalkan seperti kontak, itu nggak ada sih. Nah, lalu terus ini di mana tempatnya? Nggak tahu juga sih. Oke, jadi di keyword ke berapa tadi, keempat yang kalau nggak salah, kita mendapatkan website ini yang nggak jelas ini alamatnya kemana, untuk apa namanya,
pelayanannya seperti apa juga dideskripsikan di sini, produknya seperti apa juga nggak ada sama sekali. Lanjut ke keyword terakhir, yaitu adalah Muslim. Nah, kira-kira kalau kita ketik Muslim di sini yang muncul apa nih? Oke, ternyata ketika saya ketik Muslim di sini yang muncul malah ini Intel Report, laporan dari Intel. Dan ini ada beberapa hal gitu ya tentang, oh iya sih, ini ada nih Muslim Hindu attack gitu. Ini mungkin tentang laporan-laporan dari Intel gitu tentang peperangan saat ini mungkin gitu ya. Kalau kita klik get started di sini nggak bisa, cuman pajangan aja ya, seperti itu. A secret uncovered, a weapon war is happening around the world. Oke. Jadi mungkin dia mendeskripsikan apa hal-hal yang dulu terjadi saat peperangan. Jadi laporan dari Intel sederhana. Oke, seperti itu ya. Dan ya, mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu. Dari kelima keyword tadi, menurut kalian yang paling menarik dan paling misteri itu yang mana? Silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Like video bila suka, dislike bila nggak suka, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.